Selamat yang berpuasa, menikmati sajian ini sambil menunggu berbuka puasa. Please go for watching. Selamat datang di Libya Channel 1784, menyajikan novel cerita, petualangan, perebutan tahta, harta, warisan, dendam dan cinta. Go for watching. Nyonya Guo mengangguk dan berkata, "Kalau begitu saya akan menghargai keputusan Tuan Hansen. Jika ada sesuatu yang terjadi maka segeralah kemari, saya akan dengan senang hati membantu sebisa mungkin." Tentu saja. Aku akan mengingat kebaikan Nyonya Guo dan mungkin kita bisa melakukan bisnis di masa depan, kata Hansen sambil berdiri. Segera dia pamit dan pergi dari paviliun Sendai untuk melihat situasi. Di pinggiran kota sangat banyak kultivator yang berkumpul dan menunggu dengan sabar. Hansen melompat ke atas batu dan duduk dengan santai sambil menunggu. 2 hari lagi dan dunia langit dan bumi akan terbuka, jadi Hansen akan bersabar untuk sebentar. Dari kejauhan Ming Yue yang berada di kam ras manusia melihat Hansen. Namun terakhir kali dia tidak menghargainya dan dia terlalu malas untuk menyapa Hansen. Seorang yang berasal dari ras iblis melihat ke arah Hansen, kultivasinya berada di tahap menengah di alam Dao Fusion dan dia tidak nyaman dengan kehadiran Hansen yang arogan. Semua orang duduk di bawah dan kau berani sekali duduk di atas. Apakah kau berusaha untuk menghina kami? Turun dan berlututlah maka aku akan mengampuni hidupmu, kata iblis itu dengan marah. Jika kau ingin pamer maka menyingkirlah dari hadapanku. Hansen mengabaikannya dan terlalu malas. Iblis itu melompat ke arah Hansen dan berniat untuk membunuhnya. Cakar hitam yang terbentuk dari Demon Ki mulai terbentuk dan melesat langsung ke arah Hansen. Semua mata tertuju kepada mereka berdua dan mungkin akan ada tontonan yang menarik jika pertarungan pecah lebih awal. Trik murahan. Matilah. Hansen menjentikkan jarinya dan ki alam yang tipis berubah menjadi sebuah jarum. Cakar iblis itu hancur di bawah kekuatan penghancur ki alam dan jarum itu menembus kepala iblis itu. Dalam sekejap mata laut kesadaran ilahi milik iblis itu runtuh dan tubuhnya terjatuh ke tanah. Dalam satu serangan iblis itu mati dan semua orang tiba-tiba mundur untuk menjaga jarak. Aku tidak peduli kalian ingin duduk di mana atau melakukan apa itu terserah kalian. Tapi jika ada yang berani menggangguku maka bersiaplah untuk mati, kata Hansen dengan niat membunuh yang sangat besar. Boom! Boom! 2 sosok mendarat di tanah dengan keras dan masing-masing dari mereka berasal dari ras monster dan iblis. Kultivasi mereka berada di tahap akhir alam Dao Fusion dan keberadaan mereka cukup terkenal. Sejak kapan ras manusia sangat sombong? Aku adalah Gong Sumu, salah satu jenius ras iblis. Keberanian macam apa yang kau tunjukkan ini sedikit menyulut amarahku, kata Gong Sumu dengan niat membunuh yang kuat. Hahaha. Ras iblis hanya sekumpulan orang lemah. Aku Feng Lei dan mari kita bertarung manusia. Aku tidak tahan melihat orang yang hebat sepertimu, kata Feng Lei dengan tawa yang keras. Hansen melirik mereka berdua dan berkata, kalian yakin ingin memulai pertarungan lebih awal? Di antara kalian berdua tidak ada yang benar-benar bisa menjadi lawanku. Seorang manusia lemah mengapa begitu sombong? Feng Lei dengan kecepatan yang luar biasa sudah berada di depan Hansen. Mata Hansen bersinar dan kekuatan jiwa Hansen difokuskan kepada Feng Lei. Bayangan mata naga surgawi muncul dan garis darah naga darah milik Feng Lei ditekan secara maksimal. Bang! Dada Feng Lei dipukul dengan keras dan ledakan petir emas menciptakan daya hancur yang luar biasa kuat. Semua orang tercengang dengan Feng Lei yang dipukul mundur, darah menyembur dari mulutnya dan tubuhnya gemetar ketakutan.
Kau memiliki perlindungan Raja Naga, kata Feng Lei sambil memegang dadanya yang terasa sakit. Untuk apa aku meminta perlindungan darinya? Bahkan jika Long Zhu ada di sini, dia tidak akan mampu menekanku. Kau memiliki garis darah yang cukup murni, yaitu naga darah. Kau bisa menjadi seorang raja monster di kemudian hari, namun sayangnya hanya itu batasanmu, kata Han Sen dengan santai. Han Sen menghilang menjadi bayangan hitam dan dia menyelinap ke samping Gong Sumu. Wajahnya ditendang dengan sangat keras oleh Han Sen dan membuatnya terpental ke belakang tanpa perlawanan. Iblis yang baru saja melakukan terobosan sudah berpikir dirinya tidak terkalahkan. Sekarang pergilah ke neraka dan susul bawahanmu yang bodoh itu. Han Sen mengangkat jarinya dan berniat membunuhnya. Namun seorang iblis yang sangat kuat memegang tangannya dengan erat. Demon Ki yang sangat kuat meledak dan Han Sen dapat merasakan kalau kultivasi lawannya ini berada di tahap awal alam heaven. Junior yang luar biasa. Berikan orang tua ini wajah. Jika kau terus melanjutkan ingin membunuhnya, maka itu akan menjadi akhir yang buruk, kata iblis itu yang memberikan peringatan. Episode sebelumnya. Bab 210 Godaan. Episode berikutnya. Bab 212 Pengakuan dari Orang Kuat. Bab 212 Pengakuan dari Orang Kuat. Gong Sumu berdiri dan berkata, kau pikir aku takut denganmu bajingan karena melakukan serangan diam-diam? Jika kau tidak mati hari ini, maka kau juga akan mati di dalam sana nantinya, Tuan King Yan. Biarkan dia melawanku sekarang. Hei, Gong Sumu. Jika kau terus bertindak liar tanpa seizinku, maka aku akan membunuhmu, kata seorang iblis dengan aura yang sangat gila. Iblis itu bernama Bei Xuan dan dia menatap ke arah Han Sen dengan dingin. Gong Sumu tidak memiliki pilihan lain selain diam dan dia tidak berani berurusan dengan Bei Xuan. Dari semua ras manusia hanya kau yang layak mendapatkan perhatianku. Katakan siapa namamu, setidaknya tuan muda ini ingin bersaing denganmu di dalam sana nantinya, kata Bei Xuan dengan dingin. Kau juga menarik. Pancaran auramu itu tidak sederhana. Apakah kau keturunan dari iblis langit? Tapi siapa yang peduli dengan hal itu? Namaku Han Sen. Aku tidak memiliki niat untuk bersaing karena sejak awal aku tidak tertarik dengan sumber prinsip. Tapi kapanpun kau ingin bertarung, katakan saja, kau adalah lawan yang tepat untuk mengukur batasanku sekarang, kata Han Sen dengan penuh ketertarikan. Sepertinya kita adalah jenis orang yang sama. Namaku adalah Bei Xuan dan aku harap kau tidak mengecewakanku nantinya. Bei Xuan berbalik dan pergi. Semua orang yang melihat hal ini hanya bisa terkejut setengah mati. Bei Xuan merupakan jenius pertama dari ras iblis. Hanya beberapa orang yang bisa menandinginya di generasi ini dan bahkan terdapat rumor bahwa dia dapat bertarung seimbang dengan kultivator alam heaven. Secara tidak langsung jenius muda dari ras iblis Bei Xuan menganggap Han Sen sebagai lawan yang tangguh baginya. Apa jadinya jika mereka berhadapan satu sama lain nantinya, dan pastinya akan ada pertarungan besar di dalam dunia itu. Han Sen kembali ke tempatnya dan tidak akan memperpanjang masalahnya. Bei Xuan memang kuat namun dia belum cukup untuk menghentikan dirinya. Masalah terbesarnya adalah King Yan yang tidak lain adalah kultivator alam heaven. Dirinya yang sekarang tidak mampu bertarung dengannya, lebih baik untuk menunggu di dunia langit dan bumi. Saat waktunya tiba dan Han Sen bertemu dengan Gong Sumu, maka itu akan menjadi akhir baginya nanti.
Saudara Han, teriak Dai Yuan yang mengamati Han Sen dari tadi. Dai Yuan berlari ke arahnya dan di belakangnya ada beberapa jenius ras manusia termasuk Ming Yue. Han Sen menghela nafas dan mencoba menenangkan dirinya sendiri. Sepertinya saudara Han memang benar-benar pria sejati yang tak kenal takut. Apakah saudara Han Sen tahu siapa lawanmu sekarang? Tanya Dai Yuan dengan santai. Kau terlalu menyanjungku saudara. Bukankah sudah aku katakan sebelumnya sewaktu kita berpisah, aku bukan orang yang suka mencari masalah tapi jika ada orang yang memohon untuk mati maka aku tidak keberatan membantunya. Siapa dia aku tidak peduli. Kata Han Sen dengan niat membunuh yang bocor. Dongzi dan yang lainnya menatap Han Sen dengan dingin. Mereka berpikir kalau Han Sen ini terlalu sombong. Memang tidak banyak orang yang mendapatkan pengakuan dari Bei Xuan, namun tidak seharusnya dia mengabaikan kekuatan yang ada di belakangnya. Seperti yang sebelumnya aku katakan, mereka berempat adalah jenius dari ras manusia. Sebelum Dai Yuan menyelesaikan perkataannya seorang pria memotongnya. Aku Tang Ru. Mereka adalah Dongzi, Nona Ming Yue dan Nona Wen Tao. Tang Ru menunjuk mereka satu persatu. Saudara Dai Yuan mungkin memiliki hubungan pertemanan denganmu tapi kami tidak bisa menerimamu masuk. Kau sudah memancing Bei Xuan dan kami tidak memiliki kemampuan untuk melawannya. Wen Tao merasa tidak senang dan berkata, "Hei, kau pikir aku takut menghadapi Bei Xuan? Jangan bicara omong kosong." Tang Ru menggaruk kepalanya dan tidak bisa berdebat dengan Wen Tao. Tang Ru hanya merasa bahwa Han Sen akan mencuri semua perhatian nantinya. Dia sudah mengejar Wen Tao sangat lama dan dia tidak akan mengizinkan orang lain tampil lebih baik darinya. Han Sen menyentuh kepalanya dan tertawa, "Hahaha. Sungguh menggelikan. Sejak kapan aku meminta bergabung dengan kalian? Aku tidak sudi menjadi pengasuh seorang bayi. Lebih baik aku bergerak sendirian dengan leluasa. Kalian hanya akan merepotkan ke depannya dan karena itulah aku tidak akan mau bahkan jika kau memaksanya." Sombong sekali. Di dunia ini tidak ada yang bisa dilakukan hanya dengan diri sendiri. Kata Dongzi dengan dingin. Kau benar. Tapi hanya satu yang harus kau pahami. Jumlah bukanlah hal yang bisa dihitung di depan kekuatan absolut. Kalian sudah kalah dalam perang berkali-kali dan pantas saja jika kalian selalu kalah. Terkadang seseorang harus sadar atas batas kemampuannya sendiri sebelum ikut ambil bagian. Kata Han Sen yang mencibir dengan jijik. Episode sebelumnya. Bab 211 Masalah datang dimanapun. Episode berikutnya. Bab 213 Penjelajahan dimulai. Dongzi sangat muak dengan arogansi yang Han Sen tunjukkan. Mereka adalah kultivator yang berada di tahap akhir alam Dao Fusion dan tidak ada alasan untuk merendah oleh Han Sen yang berada di bawah mereka. Dai Yuan, Ming Yue dan Wen Tao tidak memiliki komentar apapun. Walaupun Ming Yue belum lama mengenal Han Sen tapi dia dapat mengatakan dengan pasti bahwa dia tidak sedang berbicara omong kosong. Bukti kalau Bei Xuan mengakuinya sebagai lawan sudah sangat jelas bahwa Han Sen ini benar-benar memiliki kemampuan. Seorang alkemis yang hebat serta memiliki bakat yang luar biasa. Sikapnya yang tegas dan tak tanggung-tanggung sudah seperti pria yang sangat sempurna. Lalu Tuan Han Sen, bisakah kau membawaku bersama denganmu? Tanya Ming Yue dengan senyum yang cerah. Tidak bisa. Kau tahu kondisinya dan dengan dirimu yang sekarang kau hanya akan menghambatku. Aku tidak akan memiliki wajah untuk bertemu dengan Nyonya Guo jika terjadi sesuatu yang buruk nantinya. Jadilah gadis yang patuh dan lihat saja gelombang apa yang akan terjadi nantinya. Kata Han Sen dengan santai. Baiklah.
Ming Yue mendekat ke arah telinga Han Sen dan berbisik, tapi jika semuanya sudah selesai dan kau dapat kembali hidup-hidup maka berjanjilah untuk menerima undangan minum teh dariku. Han Sen hanya bisa tersenyum pahit dan berpikir kalau gadis ini sangat keras kepala. Dong Zi hanya bisa mengutuk di dalam hatinya dan setelah semua ini selesai maka dia akan mencoba yang terbaik untuk membunuh Han Sen. Setelah 2 hari tiba-tiba seluruh wilayah Laut Hitam berguncang. Ombak yang besar terus-menerus terbentuk dan pusaran hitam yang besar mulai terbentuk. Semua kultivator melompat ke dalam pusaran dan mereka yang berada di alam Heaven tetap tinggal. Han Sen juga masuk ke dalam dan kekuatan ruang yang sangat kuat membuatnya terseret. Han Sen dikirim di dasar laut yang gelap dan dia mulai menyadarkan dirinya. Han Sen melihat cahaya yang sangat terang yang bergerak mendekatinya. Dengan panik Han Sen mendesaki miliknya dan terbang menjauh dari cahaya itu. Cahaya itu mengejar Han Sen sampai ke permukaan dan sosok ikan pemangsa yang besar terlihat sangat jelas. Han Sen keluar dari dalam air dan ikan pemangsa masih mengejarnya dengan gigih. Ki pedang 5 elemen berayun dan memotong ikan pemangsa menjadi 2 bagian. Darah yang bercampur dengan air laut hitam menarik lebih banyak ikan pemangsa. Han Sen mendesaki miliknya dan membentuk segel. Dalam jarak 500 meter semuanya dibekukan oleh Han Sen. Segera tanpa pikir panjang Han Sen terbang dengan kecepatan penuh dan menggapai daratan dengan selamat. Cih! Jumlahnya benar-benar sangat banyak, untungnya daratan tidak terlalu jauh dan aku tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga. Kata Han Sen sambil terengah-engah. Sebuah tombak meluncur lurus ke arah kepala Han Sen, indera Han Sen sangat sensitif dan dia dengan cepat menghindarinya. Hehehe. Dunia ini memang sangat kecil, aku tidak menyangka kalau aku akan bertemu dengan dirimu. Sosok Dong Zi mulai menampakkan wujudnya dan tombaknya mulai kembali ke tangannya. Han Sen menatapnya dengan dingin, aku tidak berusaha untuk memusuhimu. Tapi seranganmu pengecutmu itu sudah sangat keterlaluan. Hehehe. Bukankah kau membicarakan soal kekuatan absolut sebelumnya? Aku hanya ingin menunjukkan kepadamu apa itu yang namanya kekuatan absolut. Tidak seharusnya kau menyinggungku dan sekarang hari ini akan menjadi hari kematianmu. Kata Dong Zi dengan penuh arogansi. Kau terlalu banyak bicara omong kosong untuk seorang idiot. Aku ingin lihat apakah kau bisa mempertanggungjawabkan ucapanmu tadi atau tidak. Han Sen menerjang ke arah Dong Zi dan meninjunya dengan sekuat tenaga. Dong Zi memainkan tombaknya dan ujungnya yang tajam berbenturan langsung dengan tinju Han Sen. Mereka berdua dipaksa mundur bersamaan, namun Dong Zi tidak berniat untuk mengalah. Segel di tangannya terbentuk dan auranya menyembur seperti badai. Ki miliknya memadat di ujung tombaknya dan dia melemparnya ke arah Han Sen. Tombak itu memancarkan tekanan serta momentum yang mengerikan. Namun Han Sen tidak mencoba untuk menghindar sama sekali. Tangannya berubah menjadi cakar naga yang diselimuti ki alam yang ganas. Cakar naga berayun dan bertabrakan langsung dengan tombak Dong Zi, ruang di sekitar mereka mulai berubah dan retakan mulai terdengar cukup keras. Tombak Dong Zi hancur berkeping-keping di bawah kekuatan cakar naga Han Sen. Hal ini membuatnya sangat terkejut dan dia tidak menyangka bahwa artefak tingkat Dao Fusion akan hancur hanya dengan penggabungan kekuatan fisik dan jiwa yang Han Sen tunjukkan. Episode sebelumnya. Bab 212 Pengakuan dari Orang Kuat. Episode berikutnya. Bab 214 Orang Idiot. Menatap Dong Zi dengan dingin dan memadatkan ki pedang 5 elemen. Aura membunuhnya meledak dan kali ini dia akan benar-benar mengambil hidup Dong Zi. Kita sudahi permainan yang membosankan ini. Kali ini aku akan serius untuk membunuhmu.
Hansen mengayunkan pedangnya dan ki pedang menciptakan puluhan bilah secara acak. Dongzi sama sekali tidak bisa memprediksi kemana arah ki pedang itu, namun dia dapat memastikan satu hal bahwa niat pedang yang Hansen tunjukkan penuh dengan energi yang mengerikan. Badai angin emas. Dongzi memutar tombak di tangannya dan angin yang dilapisi atribut emas berubah menjadi pusaran badai. Ki pedang Hansen dibelokkan dengan paksa namun Dongzi cukup kesulitan untuk mengendalikannya. Hansen yang melihat hal ini melesat ke depan, dengan satu kali ayunan pedangnya dia menghancurkan pusaran angin itu dengan ganas. Hansen menerobos semuanya dengan paksa dan bergerak sangat cepat ke arah Dongzi, matanya bersinar dan Dongzi terlihat sangat panik dengan tekanan yang diberikan Hansen. Slash. Dongzi menghindari ayunan pedang Hansen namun kecepatannya tidak sesuai, tangan kanannya dipotong oleh Hansen dan api hitam membakarnya menjadi abu. Darah menyembur dari lengan Dongzi dan dia menjerit kesakitan. Hansen menusuk dada Dongzi namun karena artifak tingkat Heaven yang dia gunakan membuatnya selamat dari serangan Hansen dan menghantam tanah dengan sangat keras. Bersyukurlah karena kau memiliki artifak hebat yang diberikan keluargamu. Tapi dengan beberapa serangan lagi aku yakin hidupmu pasti akan berakhir. Hansen mendesak ki miliknya dan meninju ke arah Dongzi. Petir emas menyembur dan membentuk naga yang mengerikan. Dongzi tidak berani lagi bertaruh dan mengeluarkan kertas jimat, perlahan kertas jimat itu terbakar dan sosoknya menghilang dalam hitungan detik. Boom! Ledakan petir emas terlihat sangat kuat dan menciptakan lubang yang dalam. Hansen mengerutkan keningnya dan mengutuk Dongzi dengan jijik. Bocah sialan. Dia memiliki jimat teleportasi, hanya seorang idiot yang datang dan membuang waktuku. Jika bukan karena artifak berharga yang dia gunakan membunuhnya hanya seperti semudah membunuh seekor semut, lebih baik kau tidak bertemu denganku nantinya atau aku akan mengambil hidupmu. Kata Hansen dengan penuh kemarahan. Hansen terbang maju dan kesadaran ilahinya menyebar sangat luas. Melepaskan mangsanya itu adalah hal yang mustahil, seharusnya jarak teleportasi Dongzi tidak akan terlalu jauh dan Hansen tidak berencana mengampuninya. Pertama Gongsumu yang berasal dari ras iblis dan sekarang Dongzi, jika soal ras monster Hansen dapat memahami karena otak mereka hanya berisi bertarung dengan orang yang kuat. Namun dia tidak akan menerima jika seseorang yang sudah berniat membunuhnya masih hidup, baginya bernafas di sekitar orang itu tidak lebih dari menghirup racun untuknya. Setelah 3 hari mencari Hansen benar-benar sudah kehilangan jejak Gongsumu. Hansen mencoba untuk tenang dan selama masih ada di dunia ini seharusnya masih ada kesempatan untuk mereka bertemu nantinya. Boom! Boom! Hansen mendengar gelombang ledakan dari pertarungan beberapa kelompok. Seharusnya mereka sedang memperebutkan harta dan Hansen tidak ingin melewatkan kesempatan untuk mengambilnya. Di area tebing yang curam pertarungan ras iblis dan ras monster meledak. Namun kali ini ras monster sangat mendominasi dan ras iblis dibantai abis hingga menyisakan 1 orang. Hansen tidak peduli dengan siapa yang menang dan kalah, dia meluncur ke bawah dan mendarat di salah satu tebing. Niat membunuh yang sangat kuat meledak dan raungan jiwa naga surgawi menekan semua ras monster. Apapun yang kalian rebutkan mulai sekarang semuanya akan menjadi milikku. Melawan maka pilihan satu-satunya hanya mati. Hansen berteriak dengan keras dan menatap mereka dengan dingin. Salah seorang dari ras monster memperhatikan Hansen dan mengenalinya, lari. Dia adalah orang yang sudah menghajar Tuan Feng Lei, kita semua bukan lawannya. Ras monster itu terbang terlebih dahulu dan tidak berani memulai pertarungan dengan Hansen,
Sisanya mereka mengikutinya dari belakang dan walaupun memalukan tetapi lebih baik lari daripada melawan monster seperti Hansen. Hansen tersenyum puas dan merasa senang karena dia tidak perlu repot-repot berurusan dengan mereka. Sepertinya ketika dia ingin bersaing di masa depan dia harus menunjukkan seberapa kuat dirinya agar mereka tahu berhadapan dengan siapa. Hansen melirik iblis wanita yang tidak jauh darinya dan berkata, "Kemarilah. Katakan padaku apa yang sedang kalian perebutkan. Jika kau tidak berkata jujur maka jangan salahkan aku untuk berbuat kejam." Episode sebelumnya. Bab 213 penjelajahan dimulai. Episode berikutnya. Bab 215 ambil kendali. Bab 215 ambil kendali. Iblis wanita itu dengan patuh mendekat ke arah Hansen dan berkata, "Namaku adalah An Miao dari ras iblis." An Miao terlihat sangat khawatir dengan tindakan yang akan diambil oleh Hansen. Dia memang lolos dari kepungan beberapa singa namun sekarang dia menghadapi naga yang lebih berbahaya. "Tenang saja. Selama kau mengatakan semuanya dengan jujur maka aku berjanji tidak akan membunuhmu. Sebaliknya, tergantung apa yang aku dapatkan mungkin kau akan mendapatkan bagian nantinya," kata Hansen dengan jujur. Sebenarnya tidak jauh dari tempat ini ada sebuah gua di belakang tebing. Di dalamnya terdapat banyak sekali anggrek 7 warna dan kolam esensinya yang kaya akan 5 elemen. Namun ras monster memiliki penciuman yang tajam dan perebutan tidak bisa dihindari sampai Tuan datang, kata An Miao dengan jujur. "Antar aku ke sana." Hansen sama sekali tidak tertarik dengan pertarungan mereka. An Miao menunjukkan jalan dan Hansen mengikutinya. Tepat di belakang tebing terdapat sebuah mulut gua yang cukup besar dan Hansen dapat merasakan kekuatan 5 elemen yang benar-benar kaya. Mereka berdua masuk dan Hansen terkejut melihat banyaknya anggrek 7 warna yang tumbuh di dalam. Bahkan esensinya membentuk sebuah kolam yang cukup besar. Semua ini tidak bisa dia abaikan begitu saja mengingat dia mempelajari Divine Dao alam yang memanfaatkan kekuatan 5 elemen. "Aku akan mengajarimu bagaimana cara memetik anggrek 7 warna dengan benar. Kau bisa memanen semuanya dan setelah selesai ambil 300 tangkai untuk dirimu sendiri, sisanya berikan padaku. Jika kau bisa menyelesaikannya lebih cepat maka aku akan mengizinkanmu berendam di kolam ini." Hansen menunjuk kolam esensi yang kaya dengan aura. An Miao sedikit terkejut dengan kebaikan yang diberikan Hansen. Hanya dengan mengampuni hidupnya saja dia sudah sangat bersyukur. Namun bukan hanya melepaskannya saja melainkan dia juga memberikan keuntungan yang besar. Hansen mengajarkan An Miao dan segera dia pergi memanen semuanya. An Miao tidak akan memiliki keberanian untuk berbuat curang, dia tidak akan mengambil resiko dan lagi pula dia juga diuntungkan walaupun tidak sebanyak apa yang Hansen kantongi. Hansen pergi dan memasang arai penghalang yang dapat menyembunyikan keberadaan mulut gua. Dapat dipastikan bahwa dia akan menatap di sini untuk berlatih. Dia juga tidak berminat untuk memperebutkan sumber prinsip dan jauh lebih fokus dengan yang lainnya. Di sisi lain di kamp besar yang dibentuk oleh aliansi manusia Dongzi sedang mendapatkan perawatan. Lengan kanannya yang hilang membuat semua orang sangat terkejut. Dongzi ini jenius tidak lemah namun melihat kondisinya yang sekarang membuat mereka sangat penasaran siapa yang sudah membuatnya menderita sampai seperti ini. Tangru mengerutkan keningnya dan berkata, "Siapa yang sudah melukaimu?" "Bajingan itu." Dongzi memegang bekas lukanya dan matanya dipenuhi dengan kebencian. "Maksudmu pria sombong Hansen? Dia pasti menggunakan cara licik untuk mengalahkanmu sampai membuatmu menderita seperti ini," kata Tangru dengan kesal. Dai Yuan tersenyum dan berkata,
Hansen tidak akan melakukan cara itu. Biar aku tebak, kalau kultivasinya memang berada di bawahmu tapi kekuatan tempurnya jauh melebihi kultivasinya, bukan? Bahkan ketika dia menerobos kapalku untuk menumpang, dia sama sekali tidak takut untuk berhadapan dengan dua ahli yang menjagaku. Sebenarnya kau berada di pihak siapa? Tang Ru berteriak dengan marah. Aku tidak berada di pihak manapun. Sejak awal aku tidak memiliki permusuhan dengannya. Jika kalian ingin mengincarnya maka jangan pernah libatkan aku di dalamnya. Dai Yuan berkata dengan tegas. Wen Tao berbisik ke arah Ming Yue dan berkata, kau sepertinya sangat mengenalnya. Tidak bisakah kau memberikan sedikit informasi? Paviliun Sendai sangat ahli dalam hal itu, bukan? Entahlah. Jika kau memang sangat penasaran, lebih baik kau bertanya langsung kepada nenekku, kata Ming Yue dengan jujur. Pria ini mengenal Nyonya Guo? Tanya Wen Tao dengan penuh keterkejutan. Tentu saja. Bahkan nenek menganggap dirinya lebih rendah darinya jika berbicara soal kemampuan. Hanya saja orang ini terlalu rendah hati dan tidak ingin mencolok. Namun jika dibandingkan dengan jenius pertama aliansi ras manusia, orang itu tidak memiliki kelayakan untuk disejajarkan dengannya, kata Ming Yue dengan pelan. Wen Tao memahami arti di balik kata Ming Yue. Semua ini adalah penilaian dari Nyonya Guo dan tidak bisa diragukan lagi. Entah apa kemampuan Hansen yang membuatnya disanjung oleh orang besar itu masih menjadi misteri. Namun dapat dipastikan ketika Hansen bertemu dengan jenius lainnya seperti Bei Xuan, maka itu akan menjadi pertarungan yang hebat di antara mereka berdua. Wen Tao tidak sabar ingin melihat secara langsung pertarungan di antara mereka. Episode sebelumnya. Bab 214 Orang Idiot. Episode berikutnya. Bab 216 Kisah